Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ki Ageng Suryo Mentara. Ya, Pangeran Suryo Mentaram adalah putra Hamengkubuwono ke-7 yang memilih keluar dari istana dan hidup sebagai rakyat jelata. Beliau adalah seorang spiritualis. Ya, perjalanan singkat dari Yogyakarta ke Surakarta pada awal ke-20 itu telah membuka mata hati Pangeran Suryo Mentaram. Di dalam gerbong kereta api, sang pangeran tertegun kala memandang keluar, melihat para petani yang sedang bekerja di sawah. Begitu sederhananya mereka, berbeda dengan kehidupan yang dijalaninya di istana selama ini. Sekembalinya dari keraton, Suryo Mentaram menjadi sering gelisah. Beberapa kali ia pergi untuk menenangkan diri. Terkadang bersiarah ke gua-gua yang dulu kerap dikunjungi leluhurnya, atau bahkan ke pantai selatan. Di tempat-tempat sunyi itulah salah seorang anak kesayangan Sultan Hamengkubuwono ke-7 bermeditasi demi ketentraman jiwanya yang terus saja bergejolak. Hingga suatu hari sang pangeran sudah tidak tahan lagi. Ia pergi meninggalkan istana dan berjalan sendirian tanpa mengenakan pakaian yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang putra raja. Hanya membawa bekal secukupnya. Kegelisahan sang pangeran yang bernama kecil Raden Mas Kudiarmaji Suryo Mentaram merupakan anak ke-55 Hamengkubuwono ke-7. Ia lahir di lingkungan Keraton Yogyakarta pada 20 Mei tahun 1892. Ibunya adalah salah satu selir raja, yaitu Raden Ayu Retno Mandojo, putri Patih Danurejo ke-6. Pangeran Suryo Mentaram memutuskan pergi tanpa pamit setelah permintaannya ditolak sang ayah. Ia meminta agar diizinkan menanggalkan gelar pangeran. Namun Hamengkubuwono ke-7 tidak menyetujuinya. Setelah Suryo Mentaram pergi, barulah Raja Yogyakarta itu menyesal. Hamengkubuwono ke-7 kemudian mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari di mana keberadaan sang putra kesayangannya tersebut. Sampai pada suatu ketika, salah seorang utusan raja melihat sosok yang mirip dengan pangeran yang dicari-cari. Namun orang itu sangat kumal, layaknya rakyat miskin kebanyakan. Ya,
Dia sedang bersama-sama kuli lainnya menggali sumur di suatu desa kecil di wilayah sebelah barat Yogyakarta. Sang utusan raja memberanikan bertanya kepada orang itu. Dia menanyakan namanya. Dijawab bahwa ia bernama Natadangsa. Mendengar suara yang ditanya, utusan raja itu semakin yakin bahwa Natadangsa tidak lain adalah Pangeran Suryo Mentaram. Maka dengan hormat Natadangsa dimohon pulang ke istana karena telah membuat ayahandanya dan ibundanya khawatir. Lantaran kedoknya terbongkar, Natadangsa terpaksa menurut dan mengikuti utusan itu kembali ke Kesultanan Yogyakarta. Natadangsa alias Suryo Mentaram hidup serabutan selama masa pengembaraan itu. Selain terkadang menjadi kuli, ia juga bekerja apa saja untuk sekedar bertahan hidup. Jualan batik, buruh tani pernah dilakoninya. Di istana, ia lagi-lagi tidak betah karena merasa tidak cocok dengan kehidupan mewah sebagai anak raja. Cobaan bagi Suryo Mentaram bertambah setelah Sultan menceraikan ibundanya dan membebas tugaskan kakeknya, yaitu Patih Danurejo ke-6. Disusul dengan kematian istrinya. Namun demi menghormati sang ayah, Suryo Mentaram sebisa mungkin bertahan. Saat Hamengkubuwono ke-7 sang ayahandanya wafat, Suryo Mentaram turut mengusung jenazah sang ayah. Namun beliau tidak mau mengenakan pakaian kebesaran sang pangeran, melainkan memakai baju lusuh, bahkan penuh tambal sulam. Dalam perjalanan pulang dari pemakaman, Suryo Mentaram memisahkan diri dari rombongan dan singgah di sebuah warung. Ia memesan pecel, makan, dan duduk lesehan bersama rakyat jelata. Sontak, kelakuan ini membuat para pangeran lainnya merasa malu. Mereka bahkan menyebut Suryo Mentaram sudah gila, menanggalkan gelar ningrat setelah ayahandanya meninggal dunia. Suryo Mentaram memohon kepada saudara tirinya yang sudah bertahta menjadi raja, yaitu Hamengkubuwono ke-8, agar diizinkan meninggalkan istana. Suryo Mentaram merasa tidak pernah bertemu orang selama hidup di lingkungan istana. Orang yang ia maksud adalah rakyat yang sebenarnya. Orang-orang yang harus bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Orang-orang yang hidup sederhana dan apa adanya. Oleh Hamengkubuwono ke-8, permohonan Suryo Mentaram dikabulkan.
Bahkan pemerintah kolonial Hindia Belanda memberinya uang pensiun lantaran berstatus sebagai pangeran. Namun uang tersebut ditolak oleh Suryo Mentaram karena ia merasa tidak pernah bekerja untuk pemerintah kolonial. Sebelum pergi, Suryo Mentaram menjual seluruh harta benda yang dimilikinya. Dan hasil penjualan tersebut diberikan kepada para abdi dalamnya. Beliau dengan berbekal uang secukupnya, Suryo Mentaram meninggalkan keraton untuk kedua kalinya. Barangkali ini untuk selama-lamanya, karena ia memang tidak pernah berniat kembali ke istana. Gelar pangeran pun kini benar-benar ditinggalkan. Ia mengganti namanya menjadi Ki Ageng Suryo Mentaram. Para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, Suryo Mentaram berjalan jauh menuju ke utara dan membeli sebidang tanah di desa Beringin, Solotigo. Di sana ia hidup dengan bercocok tanam sebagai petani, bergaul dengan rakyat jelata, menjalani kehidupan sebagai orang biasa. Meskipun mengasingkan diri, Suryo Mentaram tetap menjalin relasi dengan beberapa pangeran yang memilih menepi seperti dirinya, termasuk Ki Hajar Dewantoro, Ki Sutopo Warnabayar, Ki Pranawidodo, Ki Prawiro Irawo, Ki Suryati Rejo, dan lain-lain. Mereka membentuk perkumpulan dan menggelar sarasehan rutin setiap malam Selasa Kliwon. Masing-masing tokoh punya tugas sesuai dengan spesialisasinya. Ki Hajar misalnya, beliau memperoleh bagian di bidang pengajaran dengan mendidik anak-anak muda yang ikut dalam sarasehan tersebut. Sedangkan Suryo Mentaram tertarik mempelajari ilmu jiwa atau psikologi. Dia mencurahkan daya dan perhatiannya untuk menyelidiki alam kejiwaan manusia dengan menggunakan dirinya sebagai kelinci percobaan. Suryo Mentaram mencoba membuka rahasia kejiwaan manusia yang dilihatnya sebagai sumber yang menentukan perilaku manusia di dalam hidupnya. Dan dari eksperimen tersebut, Suryo Mentaram menyimpulkan bahwa manusia tidak bisa melepaskan diri dari dunia yang melingkupinya. Manusia selalu bergaul dengan lingkungan di sekitarnya dan selalu terkait dengan itu, yang kemudian menunjukkan perilaku manusia tersebut adalah alasan yang membuat Suryo Mentaram sungguh-sungguh mantap keluar dari istana
dari lingkungan keraton yang bermewah-mewahan. Ia ingin bersatu dengan alam dan kehidupan manusia yang sebenar-benarnya, sehingga antara dirinya dengan lingkungan yang melingkupinya bisa tercipta keselarasan, baik lahir maupun batin. Kemudian Ki Suryo Mentaram yakin bahwa untuk memahami manusia yang universal, cukup dengan mengamati dan menyadari rasa yang ada pada dirinya. Demikianlah kisah dari Ki Ageng Suryo Mentaram, anak raja yang memilih menjadi rakyat jelata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.